lah bentuknya mirip banget sama BlackBerry-BlackBerryan, mirip banget sama Apple-Applean, sama Samsung-Samsungan, bener nggak? Jadi kalau pas sepintas nih, zut gitu, wow, handphonenya Samsung gitu kan ya, padahal bukan Samsung, dia nggak lihat aja labelnya. Misalnya kalau dulu zaman-zamannya BlackBerry lagi tenar-tenarnya gitu ya, di Indonesia tuh ada namanya Blueberry sama Redberry. Aduh, saya nggak habis pikir deh tuh ya. Nah, terus kalau dilihat gitu, wih gile, modelnya kayaknya sama dengan kayak BlackBerry Gemini misalnya gitu ya. Tapi pas dilihatin kok warnanya merah ya. Ternyata Redberry, bukan BlackBerry gitu ya. Hmm. Nah, jadi Indonesia kerjasama dengan Taiwan bikin pabrik HP. Wah, ya bagus lah ya Mas ya. Jadi semakin menginternasionalnya Indonesia, semakin semakin baik juga tenaga-tenaga kerjanya, ya kan? Oke, saya lanjut ya. Jadi intinya bahwa ya itu tadi, perilaku, balik lagi, perilaku itu berbeda-beda. Kecenderungan orang berbeda-beda, alasan orang pun berbeda-beda. Dan di dalam ilmu perilaku konsumen, kita tidak hanya menekankan pada penjualan saja, tetapi lebih ke psikologi manusia. Mau tahu apa sih yang orang mau? Apa sih yang orang suka? Ya, jelas ya. Waalaikumsalam, Mbak Rindi. Selamat datang. Saya lanjut ya Mbak Rindi ya, langsung mengikuti saja ya. Oke, adapun disiplin ilmu perilaku yang menjadi akar dari studi perilaku konsumen adalah, jadi dulu tuh perilaku konsumen, apakah sudah jadi perilaku konsumen? Iya, nggak apa-apa Mbak Rindi. Nanti untuk yang sebelum-sebelumnya silahkan lihat dari rekaman videonya ya. Oke, saya lanjut ya. Studi perilaku konsumen itu dilihat dari apa saja? Psikologi, yang dari tadi sudah saya bilang. Jadi, teman-teman nih, kalau yang dari dulu itu punya keinginan untuk mempelajari psikologi, inilah waktunya. This is the right time. Kenapa? Karena disinilah di dalam ilmu perilaku konsumen, teman-teman semua bisa tahu, mendalami lagi lebih jauh apa sih psikologi itu, tentang mental seseorang, tentang perilaku seseorang. Sosiologi, tentang perilaku kolektif manusia dalam kelompok. Jadi kalau tadi psikologi lebih ke individu, kalau sosiologi lebih sosial. Oh, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Oh, manusia itu kalau dipengaruhi orang lain tuh juga bisa loh, gitu. Oh, kalau manusia itu keputusannya bisa dari orang lain juga loh, misalnya. Ya, psikologi sosial, studi tentang bagaimana individu-individu saling mempengaruhi. Itu tadi yang saya sebut. Kalau cerita tadi makan bakso, yang mencetuskan idenya si Ani untuk makan, tapi pergi ke restoran yang direkomendasiin sama si Ria misalnya. Teman-teman yang lain ngikutin, gitu ya. Nah, kemudian ekonomi. Ekonomi itu tentang studi tentang produksi, pastinya dong, apa produksi barang, pertukaran dan konsumsi produk dan jasa dari manusia. Kita ini sekarang pun detik ini sedang melakukan kegiatan ekonomi. Saya sedang memberikan jasa kepada teman-teman semua dengan cara mengajar. Nah, teman-teman pun juga sedang belajar. Itu juga salah satu bentuk dari ekonomi. Nah, setiap hari teman-teman pergi makan, cari makan, itu pun kegiatan ekonomi. Setiap hari teman-teman bertukar informasi deh, pertukaran, itu pun ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi itu bahkan bisa saya bilang absolut tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Kecuali kalau kita udah meninggal, itu beda cerita. Itu ilmu yang lain nanti ya, bukan ilmu ekonomi mungkin namanya. Nah, jadi pencampuran antara psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi, yaitu studi tentang manusia dan dalam hubungannya dengan budaya. Jadi ya tadi itu, misalnya, oh kalau budayanya orang Jawa sukanya makan manis, kalau orang Sunda sukanya makan pedas, beda. Iya nggak? Saya mau buka restoran, lihat-lihat dulu customer saya mau orang mana dulu nih. Kalau saya bukanya restorannya apa namanya, rumah makan apa ya,
mau makan Tegal gitu kan, warteg gitu ya, warung Tegal, ya lihat-lihat dulu gitu. Kalau rumah makan saung Sunda beda lagi, atau mungkin rumah makan Padang, nah apalagi ya kan, beda kan. Nah jadi dilihat budayanya. Terus mungkin kalau apa ya, apalagi yang berhubungan dengan budaya, mungkin kira-kira apa nih kalau yang berhubungan dengan budaya, terutama budaya Indonesia. Kalau orang Indonesia sukanya makan pedas. Kalau saya punya teman gitu ya di sini. Betul Mbak Sulastri. Orang Taiwan serem loh kalau lihat saya makan pedas. Kenapa? Katanya itu makan cabe pakai nasi, apa makan nasi pakai cabe? Katanya gitu. Waduh, kalau padahal saya bilang enak kok, nggak apa-apa gitu kan. Suka manis juga, iya. Nah, kalau orang Taiwan mungkin sukanya yang anta-anta ya. Hmm, pedas obat diet? Ya nggak juga Mbak, ya diet, tapi jangan makan pedas keterlaluan juga. Nanti mah loh. Yang pasti obat diet itu olahraga. Nah, itu dia budaya. Budaya juga sangat berbeda. Orang Indonesia suka makan pedas. Misalnya orang Indonesia tuh sukanya makannya yang rasanya berasa banget deh. Coba deh kalau teman-teman coba lihat ya, gado-gado, Padang, tuh bumbunya kuat banget gitu. Ya asin gitu, pedas ya pedas. Kalau orang di sini mungkin tawar-tawar, anta-anta gitu kan. Tapi buat mereka itulah yang enak. Nah, jadi beda gitu. Nah, pakai tangan, bener banget Mbak Arik. Kalau kita tuh demen banget ya makan nasi Padang, kalau nggak pakai tangan belum afdol namanya Mbak ya, bener nggak? Enak banget gitu. Nah jadi kalau orang sini pakai, iya pakai sumpit gitu ya, betul. Kayaknya kalau orang sini makan pakai tangan aneh gitu dia. Ini kalau nggak di McDonald sama di KFC sih nggak mau gah dia, bener nggak? Iya kan? Gitu. Jadi jelas ya, di sini ada perbedaannya. Nah, kelima ilmu inilah yang menggabungkan, melebur menjadi satu, jadi perilaku konsumen. Jelas ya? Saya lanjut. 3 perspektif penelitian perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, kemudian perspektif pengalaman, dan perspektif pengaruh terhadap perilaku atas kekuatan lingkungan. Nah, yang tadi nih, kalau pengambilan keputusannya, ya dilihat dulu tahap-tahapannya. Ya enggak, kita harus tahu kalau misalnya ada enggak kebutuhannya. Saya butuh nggak ya? Masalah. Menyadari masalah yang harus dipecahkan. Saya lihat yang tadi cerita saya kok berjerawat ya, aduh risih deh liatnya, mau pakai obat apa ya? Saya cari tahu deh. Saya cari tahu nih, ada yang bilang pakai obat A aja dari merek ini. Yang satu bilang jangan, merek ini aja lebih bagus, emang lebih mahal sih. Yang satu bilang jangan deh, jangan beli-beli produk dari luar, udah kamu ke dokter aja. Beda-beda. Ada 3 alternatif di sini. Kita evaluasi deh alternatifnya. Pertama, kalau ke dokter bagus sih, tapi kalau ketergantungan gimana ya? Gitu. Nah, terus apa namanya? Yang satu lagi bilang, dalam hati juga bilang, kalau pakai obat yang ini murah banget sih memang, terpercaya nggak ya? Ini sih agak mahal, terkenal juga, apa saya pakai ini aja ya? Nah, dari 3 alternatif ini, hasilnya apa? Dievaluasi, baru dibeli. Kenapa? Karena ternyata pilihannya banyak, bener nggak? Jadi kita jangan langsung terburu-buru, untuk membeli, jangan langsung terburu-buru untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan satu informasi saja. Kita cari informasi dulu yang lain. Misalnya lagi, oh beli baju di situ bagus, emangnya nggak ada tempat lain juga yang bagus? Dicari tahu dulu. Kalau ada lagi yang bagus, nanti boleh dicoba dulu, disurvei, didatengin pasar malam ini, pasar malam itu. Oh ternyata pasar malam ini yang lebih bagus, yang situ mah enggak, udah gitu mahal-mahal lagi gitu ya. Jadi perspektif pengambilan keputusan itu ya tadi, kita harus cari tahu dulu alternatif lain, ada nggak pilihan-pilihan lainnya. Kalau ada, dilihat, dievaluasi, mana yang paling baik buat kita, mana yang paling sesuai sama kita ya. Kemudian perspektif pengalaman,
Nah, itu tadi, konsumen mencari variasi pada saat mengkonsumsi karena bosan dengan produk lama dan menggantinya dengan produk baru. Iya dong, masa teman-teman makan tiap hari nasi sama apa ya kalau di sini? Nasi sama ayam? Nggak mungkin kan? Pasti dong pengen cobain juga. Mungkin mau makan nasi sama kambing misalnya, mau cobain enak gak sih kalau kambing dimasak di tawon. Kayaknya sih setahu saya enakan Indonesia nasi goreng kambing. Aduh, enak banget ya. Nah, terus di sini misalnya sayur-sayur gitu, ya kan? Enak gak sih? Enakan mana ya sama sayur asemnya Indonesia gitu kan? Bosen nih misalnya makan sayurnya itu mulu, pasti ganti dengan yang lain. Pasti ganti lagi dengan yang lain, seperti itu. Nah, kemudian perspektif pengaruh terhadap perilaku atas kekuatan lingkungan yang mendorong konsumen. Ya tadi nih, ya kan? Ada apa tuh? Wah, ternyata ada diskon, rame-rame beli deh akhirnya. Misalnya ada hadiahnya. Mbak, ayo beli, mumpung lagi berhadiah nih. Misalnya berhadiah apa? Kan banyak tuh, ya kan? Di mall-mall, di mana-mana nggak ada harga diskon tapi dapat hadiah gitu. Misalnya beli apa ya? Beli handphone, berhadiah apa ya? Memory card gitu ya. Mungkin misalnya beli baju dapat hadiah celana. Wah, itu mah enak banget ya. Beli baju dapat celananya juga, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, jadi ada juga tuh ya dapat hadiah gitu kan. Nah, kemudian kondisi fisik penataan produk. Misalnya, produknya sih sebenarnya Mbak ya, kalau Mbak datang ke Etude tuh, tahu Etude kan ya, kosmetik tuh. Kalau di Etude, masuk tokonya aja udah wangi. Udah gitu, lihat penataannya cakep-cakep, lucu-lucu deh. Ya kan, imut-imut, semuanya ditata rapi, dipita-pitain. Giliran dibawa pulang satu, ke rumah, nyampe rumah ditaruh di atas meja. Biasa-biasa aja perasaan. Banyak juga yang kayak gitu ya. Sebenarnya hanya penataan produknya saja yang pintar gitu kan. Satu set kelihatannya bagus banget, tapi ternyata biasa-biasa saja. Nah, ada yang kayak itu. Jadi, perspektif perilaku konsumen itu yaitu tadi harus dievaluasi, dilihat alternatifnya. Kadang orang pun bisa bosan gitu ya. Nah, dan ketika orang membeli itu ternyata ada pengaruh bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa, yaitu tadi diskon lah, ada hadiah lah, kemudian penataannya bagus. Dari jauh bagus, dideketin jelek. Ya, bisa juga tuh Mbak, ya kan? Kelihatannya aja bagus dari jauh. Tuh dari jauh Mbak Zuaria yang nggak kelihatan kali. Pas dideketin jelek gitu ya. Mesti dilihat dari deket Mbak berarti ya. Sama kayak orang aja, kalau lihat orang dari jauh, ganteng banget, pas dideketin ya ampun, misalnya mukanya jerawatan misalnya kayak gitu ya, nggak, wah ilfil udah langsung. Model baju iya sama, model baju kalau orang pegang kayaknya lihatnya bagus aja, pas kita pegang dicocokin ke badan biasa aja gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, peranan penelitian konsumen mengarahkan para manajer untuk mengambil keputusan terkait dengan konsumen. Ya, inilah tujuannya kenapa kita belajar untuk meneliti konsumen, karena kita sebagai pihak pebisnis ingin tahu, ya kan, kira-kira konsumen kita mau beli yang mana. Kemudian menyediakan penelitian pemasaran yang menghasilkan pengetahuan tentang konsumen. Yaitu tadi, setelah kita riset, orang itu sukanya barang yang ada diskonnya loh. Ya udah, oke, besok saya jualan, saya kasih diskon harga murah. Orang tuh sukanya ada hadiahnya loh. Oke, ya udah, besok saya bikin promosi Mai Songi, ya kan? Beli satu gratis satu aja deh kalau gitu. Nah, atau ada juga tuh oh iya nggak apa-apa Mbak Sulasri, nggak apa-apa. Senang ya Mbak ya sudah datang malam ini, sudah ikut berpartisipasi ya Mbak ya. Ketemunya sampai minggu depan lagi deh ya. Oke, di Indonesia ya. Oke. Saya lanjut ya. Iya Mbak Sulasri, ditunggu sampai minggu depan. Saya nanti akan ada satu info untuk teman-teman semua di manajemen ini. Kelas kita nggak akan ada hari Minggu lagi. Bukan nggak akan ada hari Minggu, maksud saya akan ada kelas tambahan pengganti modul kedua. Ya, jadi Mbak Sulasri bisa cek FB ya. Sama-sama Mbak Sulasri. Waalaikumsalam, selamat malam.
Oke, saya lanjut ya teman-temannya ya, yang lain ya. Sebentar lagi kita selesai kok. Nah, jadi kita sebagai seorang pebisnis, kita mau tahu konsumen kita itu mau apa sih? Mau beli yang mana sih? Nah, konsumen itu pengetahuan tentang konsumen apa aja ya? Tadi, umurnya berapa, pekerjaannya apa, kelas sosialnya di mana, apa